bahasanya itu apa ya? Menyuarakan aspirasinya. Kayak Aza pingin apa sih? Oh, Satrio pingin apa sih? Jadi kayak anak-anak di Kota Palu itu dapat wadah nih. Halo guys, berjumpa lagi di channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, untuk di channel MPK ini kami ada program nih namanya MPK Station. Dan di dalam MPK Station itu ada MPK Station Talk With. Nah, untuk channel YouTube ini dan untuk konten ini sendiri, ini akan berbincang-bincang bersama MPK Station Talk With. Nah, untuk Talk With-nya itu sekarang bersama Satrio. Halo guys, teman-teman semuanya. Nah, untuk Satrio ini merupakan ketua Rama dan sebagai perwakilan dari Forum Anak, yaitu. Mungkin apa kabar nih Sat? Alhamdulillah. Baik, Aza gimana? Ini? Alhamdulillah baik. Sama-sama ya, sama-sama baik. Oke. Kesibukannya apa aja nih untuk sekarang nih? Kesibukannya sih pasti belajar ya. Belajar belajar sama ya mungkin kegiatan organisasi sama mungkin kegiatan lainnya. Jualan ya. Jualan ya. Nah, untuk yang belum kenal sama Satrio, mungkin Satrio bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Satrio Ahmad Faza, untuk kelasnya dari 11 MIPA 3 dan untuk organisasi sih dari remaja Masjid Al Alim ya Rama. Alhamdulillah. Saya juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Rama periode 2021-2022. Oke, halo, salam kenal semua. Salam kenal Satrio. Okay. Nah, ini kan Satrio kan sebagai Ketua Umum Rama nih ya, iya. Berarti 2021-2022. Nah, untuk Satrio sendiri tuh kenapa sih memutusin gabung nih sama Rama itu sendiri, kenapa? Oke, gimana sih ceritanya bisa ikut Rama ya mungkin gitu ya. Kita flashback lagi di KOD nih dulu, KOD kelas 10. Ya, KOD kelas 10 itu acaranya MPK. Oke, siap. Di mana kan Kartini Day Organization ya, atau Kartini Organization Day, di mana banyak banget tuh apa bahasanya organisasi yang show off gitu ya. Apa sih saling perkenalan organisasi. Dan kebetulan kok saat itu tertarik dari Rama karena memang dari basicnya SMP itu aku tuh sering ikut lomba MAPSI gitu, ikut lomba pidato atau dakwah gitu. Jadi ya mungkin bikin lanjutin lagi di SMA. Dan dari faktor orang tua juga sih, dari ayah kan emang ayo Sat, Kak, kamu ikut yang organisasi yang berbasis keagamaan aja gitu, biar sekalian belajar agama gitu. Berarti dari SMP itu udah ikut di kegiatan keagamaan gitu ya, mungkin untuk MAPSI dan segala macam gitu. Ya, Nah, untuk kegiatan Rama sendiri di tahun ini tuh apa aja? Mungkin bisa diceritain dan dijelasin satu-satu, mungkin kan ini banyak yang nggak tahu barangkali. Oke, mungkin barangkali ada teman-teman yang kurang tahu apa sih Rama itu, kegiatannya apa aja. Mungkin kan banyak yang nggak tahu juga. Ya, jadi Rama itu kegiatan basicnya itu adalah kegiatan keagamaan atau kegiatan yang berbasis keagamaan di Semansa. Itu hampir semuanya itu dipegang atau diadakan oleh Rama. Jadi kayak misalkan pengajian atau Maulid Nabi, kulpak, kuliah pagi, Isra Mi'raj. Untuk pengajian rutin ada kajian Anisa, kajian ngasal, dan kegiatan-kegiatan berbasis agama lainnya seperti KBR nih, kegiatan bulan Ramadan. Itu hampir semuanya dijalankan oleh Rama. Berarti sebentar lagi kan ini ada bulan Ramadan, berarti itu Rama ada kegiatannya ya? Iya, KBR. Semoga kita juga dapat bertemu ya pada bulan Ramadan tahun ini. Sama juga selain itu kita juga megang masjid nih atau inventaris masjid seperti mungkin BBM, bersih-bersih masjid, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang Masjid Al Alim, masjid kita tercinta kan di SMA itu juga tanggung jawabnya Rama. Nah, untuk ekskul Rama sendiri kan ini kan kita tahu semua bahwa Rama itu kan organisasi dan ekskul. Nah, untuk ekskulnya sendiri tuh seminggu berapa kali kalau boleh tahu? Untuk ekskul Rama itu seminggu sekali atau seminggu sekali di hari Rabu tepatnya. Rabu sore, ba'da asar insyaallah, sekitar jam itu lah. Nah, untuk konteks Rama nih dalam hal sekolah itu mungkin meliputi apa aja sih, keagamaannya yang bagaimana, mungkin kuliah pagi dan lain-lain. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Untuk konteksnya kan tadi ya sesuai apa yang udah aku jelasin tadi, bahwa hampir semua kegiatan keagamaan gitu lah. Jadi kan mungkin tadi Maulid Nabi, pengajian yang kami sebagai Rama juga menyelesaikan pengajian itu untuk cocok kepada anak-anak gitu. Untuk teman-teman remaja itu juga PR bagi kami, bagaimana caranya kita nyari narasumber, nyari ustadznya deket nih sama anak-anak. Paham kan? Yang bisa ngobrol bareng. Yang bisa saling kalau diajak ngobrol dua arah gitulah. Bisa sama anak-anak, apalagi kan remaja itu kan masalahnya kadang sedikit kompleks kan, atau lucu-lucu masalah percintaan atau apa. Jadi mungkin itulah. Jadi konteksnya tuh ya itu sih buat pengajian, tapi kita juga punya PR agar itu tuh nyaman didengar oleh anak-anak gitu loh. Nyaman didengar sama remaja, biar Aza, biar aku juga teman-teman yang lain juga seneng lah ikutan pengajian dari Rama gitu. Nah, untuk kan kita tahu sendiri Rama itu juga ngurusin masjid nih yang namanya Masjid Al Alim. Nah, Al Alim. Tahu nggak sih
Satrio kan sebagai ketua Rama harusnya tahu dong makna Al-Alim itu apa. Karena kan mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu Masjid Al-Alim itu kok dikasih nama Al-Alim itu kenapa kayak gitu loh. Oke, untuk Masjid Al-Alim ya. Untuk Masjid Al-Alim itu udah dari dulu sih namanya Masjid Al-Alim. Mungkin itu kan Al-Alim ya, atau Alim itu kan berarti kan mungkin artinya itu kan dekat dengan Allah ya, Alim. Jadi mungkin itu juga sebagai doa ya, semoga anak-anak SMA 1 murid-muridnya juga senantiasa bersifat religius nih di sela-sela kesibukannya organisasi, belajar, tetap juga apa ya, agama nomor satu lah dipentingkan. Bagaimana juga ya sholat berjamaah, sering ikutin pengajian, itu juga mungkin doa juga buat tadi guru-guru SMA 1 juga ya, semoga anak-anak SMA 1 juga religius. Nah, Iya, harus dong. kan ini aku mau tanya nih kan buat Jumat pagi itu kan kita biasanya kan di kelas masing-masing itu kan ada perwakilan Rama yang nariin uang. Iya, Nah, kegunaan uang infak sendiri itu buat apa sih, Sat? Beda nggak sih uang infak sama uang kas Rama itu sendiri tuh kegunaannya buat apa? Dibedakan atau tidak gitu loh? Pertanyaan bagus nih, buat teman-teman yang masih bingung atau yang masih suka nanya mungkin, oh ini uang Jumat pagi itu buat apa sih? Nah. Kenapa sih kita hari ini? Nah, oke, jadi aku jelasin ya teman-teman bahwa kas Rama sama dana infak masjid itu beda. Jadi awal masuk dan keluarnya itu beda. Jadi itu uang itu sama sekali tidak masuk ke dalam kas Rama gitu loh. Berarti Jadi beda itu jalurnya. beda banget. Beda banget. Dari jalur masuknya dan keluarnya itu beda. Jadi kas itu atau uang itu kan biasanya uang umat ya, karena kan itu kan uang kita semua, uang kalian semua, itu tuh kita gunakan untuk inventaris masjid pertama, untuk membeli sapu atau membeli saat kita bersih-bersih masjid, ya kan masjid kan butuh perawatan, sabun, butuh misal kemarin ada sandal, karpet dan lain-lain, itu juga teman-teman kalau misalkan apa, saat masjid butuh ini, saat masjid itu dong, di laundry dong, itu bisa bilang aja ke anak-anak Rama yang lain. AC-nya nggak nyala gimana? Saat AC-nya nggak nyala. Siap. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Yudi itu, Pak Imam. Pak, ini AC-nya minta dinyalain. Nanti siap. Jadi buat teman-teman yang punya apa usulan bisa langsung ke aku atau teman-teman yang lain. Nah, selain inventaris masjid, bahwa uang masjid itu juga bisa digunakan untuk kegiatan Rama yang bersifat universal atau yang pengajian gitu. Semua oleh teman-teman anak SMA semua keluarga SMA 1 lah, Bapak Ibu guru dan teman-teman, kayak misalkan contohnya kuliah pagi. Nah, ya, kuliah terus pagi. Kajian Anisa ngasal yang insya Allah nanti setelah BAB ini akan terlaksana. Jadi ya itu ada beberapa pengajian yang memang kita bisa danakan dari itu, tapi tidak semua kegiatan Rama juga bisa diambil dari inventaris masjid. Jadi memang penting banget itu pengelolaannya, apalagi kan itu kan uang umat gitu. Jadi ya harus betul-betul diperhatikan untuk pengelolaannya. Nah, untuk kuliah pagi sendiri saya menyinggung kuliah pagi. Nah, siap. Untuk kuliah pagi ini kan kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kan itu ada kuliah pagi untuk kelas 10. Nah, untuk kuliah pagi kelas 11 ini offline apa online? Mungkin nih teman-teman masih ada yang berapa untuk offline apa online, karena nggak kan sabar ya Azan ya. Nggak sabar dia sekarang kan Azani. berubah lagi nih, gimana nih Satrio nih? Oke, buat yang kelas 11 ini yang nanya-nanya saat kuliah paginya offline atau online, walaupun sering saat online aja sih walaupun online sering. Aja, ya? Nah, ini termasuk aja juga. Tapi untuk aku sih berharapnya offline ya, karena kalau aku udah ngerasain dari pengajian kulpak online dan offline itu bener-bener beda banget atmosfernya. Ketika di offline langsung bertemu langsung sama ustadznya, tatap muka, langsung tanya jawab, bahasanya apa ya, bisa cipika-cipiki gitu loh. Bahasanya cipika-cipiki apa ya bahasanya ya, bisa ya ngobrol 2 arah gitu lah, tanya jawab bisa tanya jawab secara langsung nggak online gitu kan. Kalau online kan mungkin susah gitu loh nyampeinnya. Ketemu bareng sama teman-teman asik banget kan. Jadi ya untuk Azza mungkin tanya kapan nih kuliah pagi kelas 11, mungkin ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Untuk Rama tahun 2021-2022 ini kegiatan apa yang paling ditunggu-tunggu atau kegiatan khusus apa nih yang hanya ada di Rama ini, Rama periode ini? Kegiatan mungkin yang beda ya dari tahun lalu, atau kegiatan yang apa sih, apa inovasinya gitu Rama angkatan ini. Yang pertama itu mungkin kegiatan yang tahun lalu sayang banget tidak terlaksana, berarti angkatannya Mas Syaiful ya. Karena memang kondisinya seperti itu, kondisinya tahun kemarin pandemi jarang banget buat masuk sekolah. Mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena kondisi, tapi alhamdulillah tahun ini sudah terlaksana semua. Seperti contohnya Rebana. Wah. Ya, Rebana. Mungkin teman-teman yang masih ingin join Rebana langsung aja. Konteks langsung ke rekan Satrio. Boleh banget, karena juga Rebana kita juga selalu terbuka untuk umum. Jadi silakan buat anak-anak selama mau ikut Rebana juga boleh. Lalu juga ada kajian Anisa sama ngasal yang insya Allah ya habis PHB lah ya. Setelah PHB kami akan kembali adakan lagi, karena untuk tahun kemarin memang belum terlaksana. Untuk kajian Anisa kan emang sifatnya tuh berskala ya. Kalau dulu itu setiap sebulan sekali gitu, sebulan sekali. Cuman karena ini kondisinya masih seperti ini, mungkin ya kita nanti lihat saja. Tapi semoga ya kondisi lah, karena kan kita juga lihat kondisi kan ya, dari kebijakan sekolah juga berpengaruh dari apa yang kita melaksanakan gitu. Nah,
Untuk Satrio sendiri kan ini sebagai ketua Rama. Nah, Satrio itu juga bergabung di dalam forum anak. Nah, Wes, oke, forum Satrio anak. mulai gabung forum anak tuh mulai dari kapan, Sat? Oke. Kalau boleh tahu, Sat. Siap, untuk forum anak sendiri ya, aku gabung dari forum anak itu udah dari SMP sebelumnya, udah lama dari kelas 8. Dulu itu kayak diajak tok gitu loh, ikut-ikutan Oh, diajak gitu. berarti ikut teman, Sat. Ayo ikut forum anak, Sat. Yuk ikut ke itu apa gimana Iya, nih? dari teman juga dan emang ada kayak dari sekolah itu dapat undangan gitu loh buat mewakilin gitu iya, dan iya, kebetulan aku yang mewakilin. Terus kayak yaudah ikut-ikut kayak ada diklat gitu aja, kayak pelatihan gitu dan lihat-lihat apa sih ya kegiatannya dan menarik dan asik banget jadi ya itu akhirnya aku gabung ke forum Berarti anak yang gitu. membuat Satrio tertarik pada forum anak itu karena asik atau karena apa nih? Kok Ya, mau pertama- bergabung ke forum anak tuh? Pertama kan asik ya karena kan kegiatan forum anak itu kan kegiatannya juga berbasis anak-anak jadi kayak bener-bener melibatin anak-anak dan kegiatan kan asik-asik kan ya. Dan kedua juga kegiatannya bermanfaat bener-bener apa ya kayak nge-up diri kita banget kayak bisa buat tempat wadah kita buat belajar jadi ya memang banyak hal ya menarik untuk gabung di forum anak gitu. Nah, untuk cara gabungnya sendiri itu gimana? Apakah ada seleksinya terlebih dahulu? Apa tinggal daftar aja atau gimana? Kan ini mungkin ada teman-teman yang mau gabung forum anak gitu, caranya gimana nih? Oke, sebelum masuk ke gimana sih cara masuknya mungkin kita tanya dulu deh apa sih forum anak itu? Iya kan Nah, aku jelasin kan ya. Forum anak itu apa? Kan Oke. karena kita kan kalau semua mungkin kan penonton ini belum tahu forum Iya, anak masih itu awam apa, kan masih ya. awam. Apa sih forum Nah, anak iya. itu? Apa sih atau geng anak-anak atau apa? Jadi forum anak itu adalah kok di Pekalongan itu ada Fantatik, forum anak Kota Batik. Jadi itu adalah wadah forum anak itu sebagai wadah dan tempat untuk anak-anak Kota Pekalongan itu bahasanya itu apa ya? Menyuarakan aspirasinya. Kayak Azza pingin apa sih? Oh, Satrio pingin apa sih? Jadi kayak anak-anak di Kota Pekalongan itu dapat wadah nih, dapat kesempatan buat menyuarakan aspirasinya. Kayak misal kita ambil contoh di tempatnya Azza, di kelurahannya Azza nggak ada lapangan sepak bola nih. Misal Azza Ya, pengen main iya, sepak bola kok ha. nggak ada gitu. Azza bisa langsung aja nih aspirasikan kepada kami atau ke teman-teman lain. Karena kan kalau langsung ke Pemkot kan pasti kan susah. Iya. Jadi kan tempatnya makanya ada forum anak ini buat ya udah ajukan nanti insya Allah kami akan ke kota. Nah, Jadi untuk cara mengajukannya sendiri itu apakah bisa lewat PC sama Satrio, apa bisa ditaruh mana nih Itu- kalau itu kita bisa mau banget, itu bisa mau banget. ngasih masukan. kalau mau PC juga bisa karena kan di SMA 1 nggak hanya aku tok nih. Ada banyak, ada Vera juga, terus ada yang kelas 10 ada Nanda. Juga kemarin ada nih 2 anak baru yang gabung. Satunya ada anak MPK namanya IC Pak ya, siapa? Ya, Ya, itu kemarin juga gabung forum anak juga jadi banyak. Jadi nggak hanya ke aku, teman-teman forum anak di SMA 1 juga banyak dan juga langsung bisa aja kontak di IG-nya IG-nya Kota forum Batik. anak apa? Forum anak Kota Batik. Nah, ya, untuk Fantatik. teman-teman yang mau kasih masukan atau mau Ya, kasih saran, punya aspirasi punya gitu. aspirasi itu sampaikan aja di forum Langsung anak aja. Kota Batik untuk Langsung IG-nya. aja gitu. Tadi mungkin kembali lagi apa? Gimana cara masuknya gitu? Iya, gimana cara masuknya? Apakah ada seleksi dulu apa tinggal daftar aja atau gimana? Oke, kebetulan untuk kita forum anak itu periode ini baru reorganisasi ya. Jadi kalau kalian mau masuk bisa angkatan selanjutnya karena kemarin baru reorganisasi. Kalau aku dulu itu kan dapat undangan nih buat sekolah buat ngajuin anak dan aku ikut dan kayak ada diklatnya gitu aja. Jadi kayak ada diklatnya, aku ikut diklatnya itu sekitar 2 atau 3 hari. Setelah itu kayak nggak langsung masuk kota, jadi langsung masuk kecamatan dulu. Oh, berarti setelah 2-3 hari itu diklat dan itu masuk kecamatan baru masuk kota Iya, atau ada seleksi lagi dari kecamatan ke kota itu? 1 tahun di kota, 1 tahun di kecamatan dulu. 1 tahun di kecamatan, setelah itu Terus ke kota. dan buat forum anak itu juga berjenjang dari tertinggi ada nasional, terus ada Jawa Tengah itu ada Vanjateng, lalu turun ke tingkat kota ada Fantatik, di setiap kota juga ada, terus turun ke kecamatan dan kelurahan udah ada di Pekalongan mungkin nanti insya Allah kelurahan tingkat forum anak tingkat desa gitu. Nah, untuk masuk di forum anak itu sesibuk apa dan suka dukanya itu kayak gimana? Oke. Sibuk apa enggak tuh? Kalau kita lihat semua organisasi kan pasti kan ada tanggung jawabnya ya. Pasti kan Yeah. kok dibilang sibuk atau enggak ya pasti sibuk. Pasti kan ada kegiatan yang harus kita jalankan. Apalagi kan ini kan kegiatan berbasis organisasi berbasis tingkat kota kan. Banyak banget hal-hal yang perlu kita kerjakan. Tapi kalau tingkat kesibukannya sih bisa tetap dihandle sih ya. Maksudnya nggak bener-bener yang kayak memakan waktu killing time itu bener-bener enggak. Tapi ya kan juga banyak yang megang nih forum anak tuh banyak dari anggota-anggota lain, dari SMA lain, SMP lain kan untuk anggotanya itu dari jenjang SMP sampai SMA itu kan banyak dari teman-teman lain jadi ya bisa gantian gitulah saling menghandle satu sama lain jadi untuk dibilang sibuk sih mungkin ada beberapa hari tertentu yang benar-benar kita sibuk banget kayak kemarin terus nanti ketika hari anak
nasional kita ada event, ada acara besar ya itu memang benar-benar waktu-waktunya sibuk. Nah, gitu. habis gabung nih, misal kita habis gabung di forum anak. Nah, manfaat apa aja sih yang bisa kita dapat di dalam forum anak itu sendiri? Kalau mungkin banyak banget ya manfaatnya, kayak forum anak kan organisasi ya, mungkin sama kayak manfaat yang didapat dari organisasi-organisasi lainnya. Yang pertama mungkin kayak kalau di forum anak sendiri kan kita kan pasti mengenal banyak teman ya. Kan teman kita banyak di forum anak kayak dari SMA lain, dari bahkan kota lain, bahkan nasional itu ya banyaklah teman-teman kita dari kota-kota lainnya. Itu pertama kan nambah relasi, nambah teman. Yang dua juga di forum anak itu apa ya, kita diajak untuk berpikir kritis ya kan, karena kan kita kan sering minta sesuatu nih kayak apa sih kita butuh apa, anak-anak Pekalongan itu butuh apa, kira-kira apa yang belum didapat dari anak-anak kota Pekalongan itu juga kita harus ajukan. Terus apa ya, di forum anak itu juga kita sering banget ketemu pejabat aja. Sering Ketemu pejabat berarti kayak orang-orang penting. wah gimana ya bahasanya, kayak ketika di Musrembang aja atau Musrembang Tahu? ya, musyawarah rencana pembangunan itu kan Iya, berarti dimana- itu kan berarti forum anak itu ikut membangun kota Pekalongan Iya, itu sendiri. aspirasi lewat anak-anak kota Pekalongan. Jadi kayak dibangun Pekalongan tuh ya juga lewat suara anak-anak gitu loh, kayak butuh apa sih. Jadi ya di Musrembang kita sering ketemu Pak Aap ya, Pak Wali Kota sering banget, dan ketemu mungkin di tingkat Jawa Tengah Pak Ganjar dan lain ya, mungkin buat Vera itu yang sering ke Jawa Tengah sering banget buat ketemu pejabat-pejabat gitu loh. Nah, mungkin sedikit cerita nih, Sat. Oke. Acara forum anak yang paling menyenangkan menurut Satrio apa? Oh, banyak sih ya, hampir semua acara forum anak tuh senang-senang semua, karena kan apa ya, kita kan buat acara untuk anak-anak ya, untuk teman-teman setingkat sebaya sama kita juga ya, jadi kita buat acara tuh senang-senang selalu gitu loh. Kalau mungkin ditanya acara yang paling senang apa ya, mungkin saat HAN ya, atau Hari Anak Nasional, ketika itu jenjang kota, provinsi, bahkan nasional itu kan sempet tahun berapa ya, mungkin 2 tahun yang lalu itu aku itu kan mewakili yang kota Pekalongan untuk ke provinsi, yaitu acaranya senang banget. Di sana ada kemah, terus juga yang paling penuh kayak penyusunan suara anak. Jadi penyusunan suara anak kota, penyusunan suara anak provinsi, dan penyusunan suara anak nasional gitu. Jadi asik-asik semua kegiatannya. Ini kan udah ngobrol-ngobrol panjang banget nih sama Satrio. Mungkin di sini aku mau ngadain sedikit game nih buat Satrio. Game apa ini? Kok tadi di briefing gak ada game ini? Untuk briefingnya itu, konsep gamenya itu yaitu pernah nggak pernah. Oke, pernah atau nggak pernah ya? Siap. Satrio jawab aja pernah sama nggak pernah. Oke, siap. Nih Satrio, pernah nggak sih merasa bosen di organisasi, mau itu di Rama ataupun di forum anak? Pernah, pasti pernah. Pernah. Untuk alasannya sendiri kenapa itu kok? Apa ya, mungkin kita butuh istirahat gitu, atau enggak karena di sela-sela kesibukan kan kayak kadang kita ngerasa aduh kok job list banyak banget, kok ini acara banyak banget yang belum, banyak banget yang belum kita kerjakan ya. Jadi kayak mungkin kita butuh apa ya, istirahat sebentar gitu. Selain organisasi kan juga kita harus berurusan sama pelajaran nih, ya kan, kita juga harus belajar, ya mungkin perlu istirahat lah gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pernah nggak memiliki rasa itu pengen keluar dari organisasi? Nggak pernah sih untuk rasa kayak pengen cabut atau keluar, itu hampir nggak pernah sih. Cuman kalau ya tadi istirahat paling sih betul. Apa sih bahasanya, healing ya? Healing itu mungkin kita perlu sebulan sekali biar nggak terlalu capek gitu. Nah, buat Satrio, ini pernah nggak pernah lagi nggak? Ini Apa mungkin banyak banget nih yang ngerasain ini. Pernah nggak nangis gara-gara organisasi? Waduh, kalau Azza pernah nggak? Pernah. Aku juga pernah aja deh. Pernah, oke. Pernah. Berarti kita pernah kan di satu titik kayak apa ya, puncak gitu kan, klimaks. Aduh, gimana ini ya? Ini kan nangis juga kan. Walaupun diem-diem kan, biar nggak dikawin sama anggota-anggota lain. Cuman ya pernah. Nah, satu lagi. Pernah nggak ngelalain tugasnya sebagai ketua organisasi Rama apalagi sekarang? Kalau ngelalain sih nggak pernah ya. Cuman yang mungkin pernah ketika ada suatu acara itu bertabrakan nih, mungkin forum anak sama Rama bertabrakan. Jadi mungkin ada satu yang dikorbankan aja, paham nggak? Kayak misalkan atau tolong di setengah-setengah atau gimana gitu misal. Ya bisa setengah-setengah, atau mungkin tolong ini dihandle sama orang lain dulu. Jadi kan di organisasi kan kita nggak aja sendiri nih, ada teman-teman lain, ada anggota-anggota lain yang senantiasa membantu kita semua lah, saling bahu-membahu. Jadi kayak mungkin aduh, ini aku satu ini kok ada acara ini, jadi tolong ini dihandle ya. Nah itu mungkin kayak gitu sih. Jadi kan tetap izin dulu lah ke teman-teman yang lain, dan cari pengganti lah kira-kira siapa gitu yang bisa buat megang atau ngehandle gitu. Nah itu aja sih pertanyaan. Nah ini terakhir banget nih kan, dari Satrio kan untuk pertama-tama kan menyinggung orang tua. Nah orang tua Satrio sendiri tuh setuju nggak kalau Satrio itu ikut organisasi Rama dan forum anak gitu loh? Oke, kalau orang tua sih benar-benar support banget sih ya. Ibu, ayah, bunda itu juga benar-benar support banget, apalagi kan dia tahu anaknya tuh ikut yang apa ya, insya Allah positif semua lah ya. Maksudnya nggak ada yang macam-macam, jadi setuju ya. Cuman memang beberapa kali mungkin
kemarin-kemarin saat sibuk banget tuh kayak sering tanya kok jarang di rumah, kok nggak pernah makan di rumah gitu, kok makan di rumah di luar terus Tenang, gitu kan. makan di luar makin subur. Wah, Tenang, tenang. iya. Jadi ya mungkin beberapa kali sempet mungkin bunda ya kayak iki calon aku neng di Sira atau Bali ngono keluyuran terus ya, walaupun itu kegiatan organisasi cuman memahami lah, tetap support. Memahami. Jadi ya nggak apa-apa ya, kita juga harus sebagai anak kan sadar diri gitu, kita kan juga harus membantu orang tua kan setelah Iya. di apa kesibukan setelah belajar sama organisasi kan kita juga harus membantu orang tua, apa bantu apalah nyuci lah, bantu membayi bosannya ya gitu juga harus jangan sampai dilupakan. Terima kasih nih Satrio, kita sudah Siap. berbincang-bincang lama. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin lain kali kita dapat ngobrol-ngobrol Oke, bareng siap, di sini. siap. Mm-mm. Terima kasih Satrio. Oke aja, terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih udah nyaksiin channel ini, Station Talk with Satrio untuk kali ini, dan jangan lupa saksiin di konten-konten selanjutnya.